Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Di sebuah rumah tua berdinding batu model zaman Belanda, berdiri sendiri di dekat perkebunan dan sungai. Rumah itu ditempati oleh seorang aki-aki yang bernama Ki Halim dan digunakan sebagai tempat prakteknya. Ki Halim ini adalah seorang dukun yang bisa dibilang mujarab, tapi tentu itu atas bantuan dari setan ataupun iblis yang bersekutu dengannya dan meminta sesuatu sebagai bayarannya. Ki Halim ini sudah berusia 63 tahun, namun meskipun begitu, dia masih nampak segar bugar. Bahkan praktek perdukunannya yang dia tekuni, beberapa syaratnya sedikit menjerumus ke pembodohan. Sore itu, Ki Halim duduk termenung di teras rumah sambil ngopi dan sebat rokok kreteknya. Dia buka prakteknya mulai ba'da maghrib, dan biasanya kalau ada orang yang perlu dengan jasanya itu, mereka akan menunggu di pendopo depan yang disediakan di situ. Ki Halim ini melayani berbagai macam jasa termasuk santet, pelet dan juga pesugihan. Bahkan tak tanggung-tanggung, Ki Halim mematok harga yang mahal untuk jasanya itu. Namun ada sedikit perbedaan saat pelanggannya seorang pria ataupun seorang wanita. Di mana kalau pelanggannya seorang pria, biasanya Ki Halim akan mematok harga sangat mahal sekali. Sementara untuk pelanggan wanita, dirinya itu mengajukan syarat untuk melakukan ritual di sebuah sungai yang ada di dekat rumahnya. Singkatnya, waktu malam pun telah tiba. Ki Halim pun bersiap di ruangan ritualnya. Mulailah satu persatu pelanggannya masuk bergantian. Dan hari itu pelanggan pertamanya meminta jasa pelet kepada Ki Halim. Katanya dirinya itu sudah naksir sama teman sekantornya, namun cintanya itu ditolak. Silakan duduk. Baik Ki, terima kasih banyak, ucap pria tersebut. Coba jelaskan, apa keperluanmu datang ke sini? Jadi gini Ki, saya suka sama teman kantor saya. Dan saya juga sudah ngungkapin perasaan saya kepadanya Ki, namun ditolak. Jadi saya mau mempelet dia supaya dia jatuh cinta sama saya Ki. Mendengar penjelasan si pria tersebut, Ki Halim pun tertawa. Karena hal seperti itu sudah sering ia temui. Itu gampang. Tapi sebelumnya kamu harus membayar maharnya dulu 2 juta. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Iya Ki, saya setuju. Asalkan wanita itu jadi milik saya Ki. Setelahnya pria itu pun langsung membayarkan uang 2 juta tersebut. Kemudian diterima oleh Ki Halim. Kalau begitu, kita lakukan ritualnya sekarang saja. Dan Ki Halim pun mulai melakukan ritualnya. Saat itu Ki Halim langsung membacakan mantranya. Tak lupa dengan kemenyan yang dihadapannya itu yang sudah dinyalakan. Ki Halim mengambil sebuah botol wewangian kecil dari dalam kotak simpanannya. Kemudian botol minyak itu dijambi-jambi olehnya. Bahkan setiap Ki Halim melakukan ritual-ritualnya itu, kesiur angin pasti masuk ke dalam ruangan tersebut, seakan menandakan ada sosok yang hadir kala itu. Suasana di dalam ruangan pun mendadak mencekam. Pria itu merinding melihat Ki Halim melakukan ritualnya. Hingga sesaat kemudian, nampaklah sebuah bayangan putih yang melintas masuk ke dalam botol minyak wangi yang sedang dipegang oleh Ki Halim. Dan selang beberapa saat, setelahnya Ki Halim pun memberikan botol minyak wewangian itu kepada pria tersebut. Bawalah botol minyak ini. Nanti kamu oleskan minyak itu pada pakaianmu saat kamu mau berangkat ke kantor. Dan campurkan sedikit ke minuman. Kemudian minuman itu berikan kepada wanita yang kamu sukai. Dan pastikan wanita itu harus meminum minuman itu. Apakah kamu paham? Pria tersebut pun menganggukkan kepalanya pertanda ia paham. Ya sudah, ritual sudah selesai, kamu boleh pulang. Setelah pria itu selesai, kini giliran orang lain yang masuk menyampaikan keinginannya, dan begitu pun seterusnya. Pelanggan yang kedua kali ini, seorang laki-laki juga. Dia datang ke situ untuk melakukan santet karena dendam terhadap salah satu temannya yang telah menipu saat menjalankan kerjasama dalam urusan bisnis. Apa keperluanmu datang kemari?
Tanya Ki Halim kepada pelanggan keduanya. Gini Ki, saya datang ke sini mau minta tolong untuk membalaskan dendam saya pada teman saya Ki. Dia sudah menipu saya dan saya ingin dia hidupnya menderita. Tolong santetkan dia Ki. Ki Halim pun mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan orang itu. Bisa kan Ki? Tentu saja bisa, itu perkara mudah bagiku. Tapi sebelumnya, dirimu harus membayar maharnya terlebih dahulu. Berapa Ki maharnya? 3 juta, apakah kamu sanggup? Baik Ki, yang penting pasti itu jaminan berhasil kan Ki? Kamu jangan meremehkanku. Sudah banyak orang yang datang ke sini dan rela antri. Apa itu tidak bisa meyakinkanmu? Iya Ki, saya yakin Ki. Setelahnya pria itu pun langsung membayar maharnya terlebih dahulu. Baiklah, kalau gitu kita lakukan ritualnya sekarang juga. Segera Ki Halim pun melakukan ritualnya kembali. Dia mengambil sebuah boneka pocongan sebagai media santetnya. Dan kala itu, Ki Halim mengasapi boneka tersebut di atas kemenyan yang sudah menyala. Kemudian diikatlah foto target yang tadi sudah diberikan oleh pelanggan keduanya itu. Setelah boneka yang sudah diikat dengan foto itu kemudian diguyur dengan darah ayam cemani yang baunya amis sekali. Dan beberapa kali Ki Halim menusuk-nusukkan boneka tersebut dengan jarum tajam. Pria tersebut bergidik ngeri melihat ritual yang sedang dijalankan oleh Ki Halim. Namun dia tetap memberanikan dirinya agar semua dendamnya itu terlaksana. Sesaat kemudian, kesiur angin pun masuk kembali ke ruangan tersebut, membuat suasana menjadi mencekam. Setelahnya terlihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam dan menghampiri Ki Halim. Kemudian asap hitam itu perlahan-lahan berubah wujudnya menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arahnya. Pria tersebut gemetaran melihat sosok tersebut, bahkan keringat dingin pun sudah mengucur dari pelipisnya. Karena baru pertama kalinya ia melihat sosok mengerikan seperti itu. Setelahnya Ki Halim ini terlihat seperti sedang berkomunikasi dengan sosok tersebut. Namun entah apa yang mereka bicarakan. Usai paham dengan perintah Ki Halim, sosok itu pun pergi menghilang dan meninggalkan asap hitam serta bau yang busuk. Kemudian ritual pun sudah selesai dan buhul itu pun diberikan kepadanya. Bawalah buhul ini dan nanti kau kuburkan di depan rumah musuhmu itu. Baik Ki. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu Ki. Terima kasih banyak. Singkatnya, Ki Halim ini hanya melayani sampai 15 orang saja perharinya. Selebihnya Ki Halim menolak dan menyuruhnya untuk antri besok lagi. Dan kala itu, Ki Halim sempat melihat ada di antara pelanggannya itu seorang wanita yang kelihatan masih berumur 20 tahunan. Dan Ki Halim menduga pasti masalah soal cinta. Dan Ki Halim ini sengaja mengakhirkan gilirannya untuk si wanita itu. Menurutnya itu adalah mangsa empuk bagi Ki Halim. Singkat waktu, usai tinggal wanita yang bernama Tika itu, dia pun masuk ke dalam ruangan ritualnya. Dan sebelum Tika mengucapkan keinginannya, Ki Halim malah nyeletuk bahwa Tika pasti mau dibantu soal percintaan. Apakah kedatanganmu ke sini tentang masalah percintaan? Dan dirimu pasti ingin melakukan santet untuk seseorang kan? Ucap Ki Halim menebak. Loh Ki, kok Ki bisa tahu? Padahal kan saya belum ngasih tahu Ki. Ki Halim pun hanya tertawa bangga melihat keterkejutan wanita itu. Dan si Tika pun tambah yakin kalau memang Ki Halim ini memang jadab. Iya Ki, benar. Saya ingin menyantet mantan saya Ki. Bisa kan Ki? Tentu saja itu mudah bagiku. Lalu mana foto targetnya? Kemudian Tika pun memberikan foto tersebut kepada Ki Halim. Ki Halim kemudian berujar kepada Tika bahwa ada sebuah santet yang dijamin bakal bisa bikin target penderita. Namun ada beberapa syarat ritual yang harus dijalaninya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, ada sebuah santet yang dijamin bakal bisa membuat target semakin menderita. Namun kamu harus melakukan beberapa ritualnya. Apakah kamu sanggup untuk melakukan ritual itu nanti sendiri? Begitu ya Ki. Tapi maksudnya gimana Ki? Saya masih belum paham. Nanti kamu harus bersemedi sendiri di batu besar dekat sungai nanti malam. Apakah dirimu sanggup?
Kemudian Tika pun terdiam sejenak. Sebenarnya dia takut, namun karena dia ingin sekali membalaskan dendamnya itu, akhirnya dia pun menyanggupinya. Iya baik Ki, saya nggak apa-apa asalkan mantan saya itu benar-benar menderita Ki. Tentu saja, aku jamin itu. Kemudian Ki Halim lanjut menuturkan kalau nanti dia akan didatangi sosok penunggu sungai itu. BTW, sebenarnya Ki Halim ini mau berbohong karena dia hanya akan melakukan ritual santet seperti biasanya. Dia hanya ingin menjebak Tika kala itu. Tika pun yang tidak tahu, dia pun manut saja. Dan sebelumnya Ki Halim ini menyiapkan dupa yang sudah dicampur dengan ramuan penidur agar Tika nanti pingsan tanpa sadarkan diri. Di dalam ruangan itu, sebelumnya Ki Halim ini melakukan ritualnya terlebih dahulu untuk persiapannya. Dan setelahnya nanti baru Tika diajak untuk melakukan ritual bersemedi di batu besar yang ada di dekat sungai. Ki Halim pun di situ mulai merapalkan mantranya dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Setelahnya dia langsung mengambil boneka pocongan yang lalu diasapkan di atas kemenyan. Saat itu juga Halim menyebutkan nama mantannya Tika yang sudah diberitahukan. Sambil Ki Halim ini menusuk-nusukkan boneka itu dengan jarum yang tajam. Kemudian kesiur angin masuk ke dalam ruangan tersebut. Tika pun kala itu merinding. Hawa dingin malam pun merasuk ke dalam tulang. Sesaat kemudian Tika dikejutkan dengan sebuah asap hitam yang tiba-tiba masuk. Dan bersamaan dengan itu muncullah bau busuk yang sangat menyengat sekali. Setelahnya terlihat Ki Halim ini berkomunikasi dengan asap hitam itu. Yang entah itu wujud apa karena si Tika hanya melihatnya sebuah asap saja. Beberapa saat kemudian, ritual di ruangan itu pun sudah selesai. Setelahnya Ki Halim mengajak Tika untuk pergi ke sungai untuk dia nanti melakukan semedi di batu besar. Mari ikut saya. Kita lanjut ke ritual selanjutnya, yakni mengantarmu untuk bertapa di batu besar yang ada di dekat sungai. Akhirnya mereka berdua pun jalan ke arah batu besar di sungai. Di sekitar bebatuan memang sengaja Ki Halim pasangi kelambu dan Tika nanti masuk ke dalamnya. Ki Halim berdalih berpura-pura akan meninggalkannya dulu ke rumah saat Tika melakukan ritualnya. Silakan kau masuk dan duduk di atas batu tersebut dan bersemedilah di situ. Tika pun kemudian naik ke batu tersebut dan dupa pun sudah dinyalakan. Ki Halim kala itu berpura-pura pergi padahal dia sembunyi di semak-semak. Saat dirimu sedang bersemedi, bacalah mantra ini. Dan nanti aku akan pulang dulu ke rumah dan aku akan menjemputmu kembali esok paginya. Ucap Ki Halim sembari memberikan kertas mantra kepadanya. Baik Ki. Tika pun mulai membaca mantra yang dikasihkan Ki Halim tadi. Sesaat tembusan angin kencang datang membuat suasana malam itu yang ada di dekat sungai sungguh menakutkan sekali. Tika terus membacakan mantranya yang sudah diberikan oleh Ki Halim. Namun entah kenapa, tiba-tiba dirinya itu merasa ngantuk sekali. Mungkin itulah efek dari dupa yang dicampur dengan obat penidur. Setelahnya Tika pun benar-benar pingsan tidak sadarkan diri. Dan usai menunggu 15 menitan, Ki Halim pun muncul keluar dari semak-semak dan perlahan mengecek Tika. Dan Tika pun nampak sudah terkapar di sana. Sepertinya dia sudah gak sadar, gumam Ki Halim. Nafsu birahi Ki Halim pun langsung memuncak melihat kecantikan tubuh Tika yang berisi. Tanpa basa-basi, Ki Halim masuk ke dalam kelambu itu dan menyingkap celananya. Dan perlahan kemudian mulai melucuti semua pakaiannya Tika. Dan dengan tega, Ki Halim ini mulai menjamah tubuh Tika dengan beringas. Dan Tika pun tidak merasakan apapun karena dia benar-benar jatuh pingsan. Di malam yang sunyi itu menjadi saksi atas kelakuan tidak senonoh Ki Halim dengan erangan yang penuh birahinya itu. Hingga puncaknya usai Ki Halim merasa puas, dia pun mengelap panuhnya Tika agar tidak meninggalkan jejak, lalu memakaikan kembali pakaian Tika seperti semula. Nampak Ki Halim tersenyum penuh kemenangan, lalu dirinya kembali ke rumah dan akan menjemput Tika besok paginya. Singkat waktu, esok paginya Ki Halim pun sudah datang kembali dan dia sudah menunggu di depan kelambu. Dan Tika kala itu baru tersadar. Tika bingung dengan apa yang dialaminya dan tentang apa yang dia rasakan hanyalah pegal di sekujur tubuhnya. Dia pun keluar dari balik kelambu dan mendapati Ki Halim sudah berada di depan. Loh Ki, sudah nunggu sejak kapan?
aku baru saja tiba. Ritualmu sudah selesai dan kamu sudah berhasil. Mari kita pulang. Namun Tika kala itu merasa aneh pada dirinya. Loh Ki, tapi kenapa tubuh saya sakit semua Ki? Tidak apa-apa, itu adalah pertanda ritualmu sudah diterima. Tika pun tidak bertanya lagi dan dia pun kemudian diperbolehkan untuk pulang sekarang juga. Dan tak lupa dirinya memberikan uang mahar kepada Ki Halim. Sungguh kala itu, Ki Halim mendapatkan dua keuntungan, di mana dia juga mendapatkan uang, dia juga mendapatkan kenikmatan dari tubuh wanita cantik tersebut. Ternyata apa yang dilakukan Ki Halim tidak hanya sekali, bahkan pelanggan wanita sebelumnya pun, Ki Halim juga melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan kepada Tika tadi. Bahkan dirinya ketika ada pelanggan perempuan, dia selalu mengakhirkan antrian pelanggan perempuannya itu demi melakukan aksi tidak senonohnya tersebut. Setelahnya Ki Halim pun lanjut tidur kembali. Kemudian dia pun terbangun kembali, lalu lanjut dudukan di teras sambil ngopi dan memakan beberapa ubi-ubian. Dan hari ini dia berencana untuk pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan seperti kembang-kembangan untuk keperluan sesajanya. Memang ritual yang dilakukan Ki Halim ini beberapa ada yang terwujud. Namun di kasus Tika semalam, keinginan untuk menyantet mantannya memang bakalan terwujud. Namun siapapun yang sudah pernah ditiduri olehnya pasti akan mati. Namun dia akan mati setelah keinginannya itu terwujud, yakni ketika mantannya telah menderita. Barulah Tika ini akan mengalami sakit-sakitan, kemudian dia pun meninggal dunia. Dan itu juga merupakan sebuah syarat untuk meningkatkan kesaktian yang dimiliki oleh Ki Halim. Singkatnya kemudian Ki Halim pun bergegas ke pasar dengan menggunakan motornya. Hingga setibanya di pasar, dia pun memborong bunga-bunga berbagai macam jenisnya dan beberapa ayam cemani yang hidup, serta dupa dan beberapa ubi-ubian. Dan setelahnya dia pun kembali pulang ke rumah dan memasukkan beberapa kembang ke tempat penyimpanan dan ayam di dalam kandang-kandangnya. Singkat waktu, malam pun tiba. Ki Halim kini disibukkan lagi oleh beberapa pelanggannya. Kebanyakan dari mereka ini melakukan pemeletan kepada orang-orang yang disukainya, namun perasaannya itu ditolak. Namun ternyata ada dua pelanggan wanita, yang satu sudah menikah seumuran 40 tahunan, tapi masih cakep, sementara yang satunya lagi masih remaja 20 tahunan. Ki Halim pun kemudian merelakan satu pelanggan wanitanya untuk lolos dari korbannya itu. Akhirnya Ki Halim memilih si wanita yang sudah berumur 40 tahunan, yang kala itu bernama si Ovi. Karena dia lagi pengen spek dewasa, toh juga Ovi bodinya menggoda bagi Ki Halim. Kemudian Ki Halim pun melayani wanita berumur 20 tahunan itu terlebih dahulu. Dan seperti biasa, lagi-lagi masalah soal cinta. Wanita itu pun masuk ke dalam ruangan ritual dan dia pun menjelaskan maksud kedatangannya. Apa yang aku perlu bantu untukmu? Saya mau nyantet mantan saya Ki. Pokoknya dia harus menderita Ki. Kemudian Ki Halim pun meminta foto target kepada wanita tersebut dan wanita tersebut pun memberikan fotonya. Tapi sebelum kita melakukan ritualnya, apakah kamu sudah menyiapkan maharnya? Berapa Ki maharnya? 1 juta saja. Kemudian wanita itu pun langsung mengambilkan uang yang ada di dalam dompetnya dan memberikan langsung kepada Ki Halim. Setelahnya Ki Halim pun mulai melakukan beberapa ritual dan Ki Halim mengambil sebuah boneka serta jarum tajam. Kemudian boneka itu diasapi di atas kemenyan dan dibacakan beberapa mantra serta foto mantan yang ditempelkan di boneka tersebut. Kemudian boneka itu diberikan kepada wanita tersebut. Bawalah boneka ini dan kamu tusuk-tusuk boneka itu semaumu setiap malam. Dijamin mantanmu itu pasti bakalan menderita. Baik Ki, saya paham. Kalau begitu saya pulang dulu Ki. Dan setelahnya lanjut ke pelanggan terakhir yakni si Ovi. Ternyata kemauan Ovi beda dari yang lain. Dia ingin melakukan penglarisan. Saat itu Ovi pun masuk ke dalam ruang ritual dan menemui Ki Halim. Apa keperluanmu datang kemari? Saya mau melakukan penglarisan Ki. Saya ingin usahaku lancar dan banyak yang beli Ki.
Kemudian Ki Halim pun menanyakan apa usaha yang dijalaninya. Dan wanita tersebut menjelaskan kalau dirinya dan juga suaminya berjualan mie ayam. Itu mudah, tapi ada beberapa syarat yang harus kamu jalani terlebih dahulu. Pertama, ritual dengan saya, dan nanti kamu ritual sendiri bersemedi di batu besar dekat sungai. Bagaimana? Apakah kamu sanggup? Akhirnya Ovi pun menyanggupi dan dirinya pun memberikan mahar kepada Ki Halim. Kalau begitu kita langsung mulai ritualnya sekarang juga. Lalu kemudian mereka berdua pun menuju ke batu besar tempat pertapaan. Ki Halim menjelaskan sedikit ritualnya kepada Ovi yang sama seperti Tika dulu. Ovi pun paham dan dia langsung masuk ke balik kelambu yang menutupi batu itu. Dan usai dupa menyala, entah kenapa kesadaran Ovi mulai berkurang, hingga pada akhirnya dia pun tergeletak pingsan. Beberapa menit kemudian Ki Halim pun menghampirinya dan mendapati Ovi telah tergeletak. Dan dengan cepat Ki Halim pun melepaskan pakaiannya sendiri dan membuka dress yang kebetulan Ovi pakai. Dan dengan beringas Ki Halim pun mulai menjamah tubuh Ovi yang tidak sadarkan diri itu. Belum puas, Ki Halim pun membolak-balikan si Ovi sesuai dengan keinginannya. Bahkan Ovi tidak sadar diperlakukan seperti itu. Hingga selang beberapa menit setelahnya, Ki Halim pun memakaikan kembali dan menata Ovi seperti semula. Dia pun lalu meninggalkannya dan akan datang lagi besok paginya. Singkat waktu, Ovi pun tersadar. Dirinya merasa pegal-pegal semua dan dia tidak ingat apa yang terjadi pada dirinya itu semalam. Ternyata Ki Halim juga sudah menunggu di depan dan dia berucap kalau ritualnya itu sudah selesai dan juga berhasil. Namun kemudian Ovi ini menanyakan tentang rasa pegal yang dialami dirinya itu. Tapi Ki, kenapa tubuh saya pegel-pegel semua ya Ki? Kamu tidak perlu khawatir, itu adalah pertanda ritualmu sudah diterima dan sudah berhasil. Akhirnya Ovi pun manut dan mereka pun kemudian pulang kembali ke rumahnya Ki Halim untuk melakukan ritual yang kedua. Mereka masuk ke dalam ruang ritual kembali. Ki Halim langsung membakar dupa. Dia berkomat kamit membacakan mantranya. Saat itu kesiur angin kencang tiba-tiba masuk dan membuat suasana mendadak mencekam. Setelahnya Ki Halim mengambil sebuah batu dan diasapkannya di atas kemenyan yang sudah menyala. Sesaat kemudian Ovi melihat ada sebuah bayangan hitam yang melesat masuk ke dalam batu tersebut. Dia pun merinding melihatnya. Hingga beberapa saat setelahnya ritual pun sudah selesai. Bawalah bolang batu ini dan kamu harus selalu bawa terus di tempat usahamu. Aku jamin pasti daganganmu bakalan laris dan banyak yang beli. Baik Ki, kalau begitu saya pamit pulang dulu Ki. Terima kasih banyak. Singkatnya, setibanya di rumah, Ovi langsung disambut oleh suaminya yang bernama Sinazar. Dan suaminya tersebut menanyakan apakah ritualnya berhasil atau tidak. Gimana Dek? Apakah ritualnya berhasil? Berhasil Mas, kamu tenang aja. Ini Mas, aku dikasih batu ini. Nanti katanya harus dibawa saat kita jualan. Katanya dagangan kita bakalan laris manis. Wah, emang bener Dek. Aku jadi gak sabar Dek. Ya udah kalau begitu kita langsung berangkat jualan aja sekarang Dek. Iya Mas, ayo. Aku juga sudah gak sabar banget. Tapi emangnya kamu gak capek? Gak apa-apa Mas. Akhirnya hari itu, Nazar dan Ovi membawa batu itu ke lapaknya. Ovi tetap ikut meski dirinya masih ngantuk. Namun dia tetap memaksakannya karena dia penasaran apakah jimat itu benar-benar berguna. Dan benar saja, orang-orang langsung pada berdatangan untuk membeli mie ayamnya. Bahkan jumlah pembeli melebihi jumlah seperti hari-hari biasanya. Bahkan dari itu, Nazar dan Ovi dibuat kewalahan. Singkatnya ketika malam harinya, ketika sudah di rumah, Nazar ini bertanya lokasi dukun itu di mana. Ovi pun menyebutkannya dan Nazar pun paham tentang alamat itu. Dek, batu ini bener-bener ampuh banget. Iya Mas, aku juga gak nyangka kalau kita gini terus kita bisa kaya raya Mas. Oh iya Dek, emangnya lokasi dukunnya itu di mana? Ada Mas, di kabupaten sebelah. Terus pokoknya nama desanya di desa T. Rumahnya di tengah kebun Mas, di pelosok banget. Oh gitu. Terus apa yang kita lakuin ini apakah ada resikonya Dik?
Kayaknya sih nggak ada, Mas. Ya udah baguslah kalau gitu. Akhirnya karena malam sudah mulai larut dan mereka pun capek, mereka pun kemudian memutuskan untuk tidur. Namun di tengah malamnya, Ovi ini tiba-tiba terbangun karena dia ingin buang air kecil. Dia pun bangkit dan beranjak pergi ke kamar mandi. Namun saat dia berjalan ke kamar mandi, tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Sontak Ovi pun menengok ke belakang karena siapa tahu suaminya sedang iseng berjalan mengikuti dari belakang. Akan tetapi saat dia menoleh ternyata tidak ada siapapun di situ. Seketika dia pun langsung merinding dan buru-buru untuk mempercepat langkahnya menuju ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan suara wanita yang sedang menyinden. Sontak bulu kuduknya langsung berdiri semua, karena tengah malam begini kenapa ada yang menyinden. Segera dia pun mempercepat buang air kecilnya dan segera dia keluar dari kamar mandi. Namun betapa terkejutnya ia ketika membuka pintu kamar mandi. Tepat di hadapannya dia mendapati sosok tinggi besar dengan kedua mata merah menyala menatap tajam ke arah dirinya. Dirinya pun langsung berteriak sejadi-jadinya. Namun sepertinya suaminya sudah terlelap tidur. Dia tidak mendengar suara teriakan dari istrinya. Hingga pada akhirnya tubuh Ovi pun kaku, tidak bisa digerakkan dan dia pun terbujur kaku. Karena tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya dia pun ambruk pingsan di depan pintu kamar mandi. Keesokan paginya, Ovi ditemukan oleh Nazar pagi itu yang hendak menuju ke kamar mandi. Segera Nazar pun langsung membawa Ovi masuk ke dalam kamarnya dan mencoba untuk disadarkan. Beberapa saat setelahnya, Ovi pun tersadar dari pingsannya. Segera Nazar pun membuatkan teh hangat untuk dirinya supaya lebih tenang. Dan setelah dirinya agar rada tenang, Nazar pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. "Dek, kamu kenapa bisa pingsan di depan kamar mandi?" "Gak tahu Mas, aku lupa." "Ya udah, hari ini kamu istirahat aja ya di rumah, gak usah ikut jualan." "Enggak Mas, aku mau ikut jualan aja. Aku udah mendingan kok beneran." "Kamu yakin?" "Iya Mas." "Ya udah kalau kamu maksa, tapi kamu jangan capek-capek ya." Akhirnya mereka pun bersiap untuk berangkat ke lapaknya dan tidak lupa membawa batu yang sudah diberikan oleh Ki Halim. Dan benar saja lapaknya hari itu sangat ramai sekali. Pembeli pun berdatangan silih berganti. Ada yang makan di tempat, ada juga yang minta dibungkuskan dibawa pulang. Namun kala itu, ada anak kecil yang ada di kiosnya kala itu. Dia nangis kejer. Anak itu menunjuk ke arah pojok lapaknya dan dia teriak-teriak ketakutan. Anak itu meminta ibunya untuk segera pulang dan ibunya menanyakan kenapa dirinya ketakutan. Dan si bocil tersebut berkata kalau dia melihat sosok menyeramkan tinggi gede dan berbulu lebat. Namun ibunya kemudian menenangkan bahwa tidak ada sosok seperti itu di sini. Namun karena anaknya masih terus saja rewel, tidak diam-diam nangisnya, dia pun mengalah dan meminta mie ayamnya untuk dibungkus saja. Namun untungnya para pembeli yang lain tidak terlalu menghiraukan hal itu. Mereka kemudian lanjut makan masing-masing. Singkatnya belum sore, tapi semua dagangan mie ayamnya itu sudah habis semua. Hingga pada akhirnya, Ovi dan Nazar pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Sesampainya di rumah, mereka pun menghitung semua pendapatannya hari itu. "Dek, hari ini kita dapat uangnya lebih banyak dari kemarin." "Iya Mas, kita bisa kaya dalam waktu cepat kalau begini terus." Singkat waktu, malam harinya, Nazar yang sedang ngopi di depan teras rumahnya sendirian sambil merokok. Dia bahagia karena akhirnya dagangannya itu laris terus. Namun saat dirinya sedang nyantai, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan hembusan angin kencang yang datang membuatnya merinding. Sesaat kemudian, Nazar mendengar ada suara geraman yang terdengar jelas sekali di telinganya. Dia sampai mengusap lengannya karena merinding. Pandangannya pun mengedar ke sekeliling mencari sumber suara tersebut. Dan dia pun kemudian mendapati ada sebuah asap hitam yang mulai mendekat. Dan perlahan-lahan asap hitam tersebut berubah wujud menjadi sosok tinggi besar, yakni sosok genderuwo. Matanya merah menyala menatap tajam ke arah dirinya. Sontak Nazar pun langsung berteriak ketakutan. Segera ia pun langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah dengan napas yang ngos-ngosan. Sesampainya di dalam,
Ovi yang sedang nonton TV heran melihat kelakuan suaminya itu. "Loh mas, kamu kenapa?" Kemudian Nazar pun menceritakan bahwa dia melihat hantu. "Hantu apa mas? Kamu jangan ngayal." "Beneran dek, tadi aku lihat ada genderuwo di depan." Namun kala itu Ovi menyangkal dan dia menuduh suaminya itu capek kemudian hanya berhalusinasi. Dan kemudian Ovi pun menyuruh suaminya untuk tidur lebih dulu. Nazar pun marah dan dia pun menuju ke kamar meninggalkan istrinya yang masih betah nonton TV. Beberapa saat setelahnya, Ovi yang kala itu sedang fokus nonton TV. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas begitu saja membuat dirinya itu terperanjat. Bayangan hitam itu berhenti di pojok ruang tengah dan beberapa saat setelahnya dia terkejut ketika bayangan tersebut berubah wujud menjadi sosok genderuwo yang sangat mengerikan dan ciri-cirinya sama persis dengan apa yang disebutkan suaminya tadi. Hingga pada akhirnya Ovi yang tidak kuat melihat sosok itu pun dia pun jatuh pingsan di sofa depan televisi. Bahkan kala itu TV-nya masih menyala. Memang semenjak Ovi dan Nazar melakukan penglarisan, mereka berdua selalu mendapatkan gangguan-gangguan yang membuat mereka ketakutan sendiri. Sementara di sisi lain, Tika yang menyantet mantannya, dia mendapatkan kabar kalau mantannya itu telah menderita sakit-sakitan. Mantannya itu dikabarkan menderita sakit pada perut dan juga kepalanya. Dan mantannya itu hanya berada di rumah saja, tidak bisa kemanapun. Hingga pada akhirnya mantannya itu selalu mendapatkan teror setiap malam oleh sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Suatu malam mantannya Tika itu sedang berada di dalam kamarnya dan tiba-tiba saja dia melihat ada sosok pocong yang mengerikan sekali berada di samping tempat tidurnya. Hingga pada akhirnya mantannya itu pingsan karena kaget dan tidak kuat melihat sosok mengerikan itu. Sampai pada suatu ketika mantannya Tika itu menjadi stres dan dia pun depresi karena selalu mendapatkan teror terus-terusan. Mantannya itu pun yang sudah tidak kuat dan tidak tahan hidup dengan menahan rasa sakitnya tersebut. Akhirnya dia pun memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dia pun meminum racun dan membuat dirinya tewas mengenaskan di dalam kamarnya sendiri. Sehari setelah mantannya Tika itu meninggal dunia, Tika malah mendapatkan teror juga setiap malamnya. Dan ketika itu, Tika sedang berada di dalam kamarnya. Tiba-tiba saja, dia didatangi sosok pocong. Dan sosok pocong itu tiba-tiba meludahi Tika. Hingga akhirnya tubuh Tika itu menjadi kaku. Tidak bisa digerakkan sama sekali. Sampai pada akhirnya Tika pun menyusul tewas seketika di dalam kamarnya. Dan dia pun ditemukan orang tuanya keesokan paginya dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Orang tuanya pun menangis histeris tidak menyangka anaknya meninggal dunia dengan tubuhnya yang kaku penuh luka lebam yang entah mereka tidak tahu apa sebabnya. Singkat waktu, kembali lagi ke rumahnya Ovi dan Nazar, tepatnya di hari keempat. Mereka baru pulang jualan sampai malam hari, karena memang saat itu mereka membuat banyak sekali porsinya, dan untungnya habis semua. Mereka yang berboncengan naik motor berdua untuk pulang ke rumah. Kala itu mereka melewati jalan yang sepi dan gelap saat itu. Tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang melewati mereka, membuat suasana malam itu mencekam, dan mereka pun merinding. Seketika mereka dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik. Dan saat Nazar melihat ke arah spion, dia terkejut ketika mendapati sosok kuntilanak yang terbang mengikuti mereka dari belakang. Wajahnya sangat mengerikan sekali, dipenuhi dengan darah. Bahkan pakaiannya juga lusuh dengan tanah sepertinya tanah kuburan. Sontak keduanya pun langsung berteriak ketakutan. Dan Nazar pun mencoba mempercepat laju motornya karena takut banget. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di rumah. Dan sesampainya kala itu, Ovi langsung pergi ke kamar mandi untuk segera mandi dan keramas karena seharian dia belum mandi. Dan kala itu, si Ovi mandi sambil bernyanyi dan tiba-tiba dia mendengar ada suara wanita yang juga ikutan bernyanyi. Seketika Ovi pun langsung terdiam sejenak dan langsung merinding ketakutan. Buru-buru dia pun mempercepat mandinya dan segera keluar dari kamar mandi. Dia berpikir mungkin sosok kuntilanak yang tadi telah mengikutinya sampai ke rumah. Akan tetapi ketika Ovi baru saja melangkahkan kakinya dari kamar mandi, tiba-tiba dia melihat ada sosok tinggi besar yang berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Ovi pun akhirnya jatuh pingsan melihat sosok itu.
Untungnya saat itu dia sudah memakai pakaian dari dalam kamar mandi dan dia pun jatuh dengan mengenakan handuk. Saat itu Nazar yang baru saja hendak meletakkan beberapa barang di dapur, dia terkejut ketika mendapati istrinya malah terkapar di depan kamar mandi. Segera Nazar pun saat itu langsung membawa istrinya masuk ke dalam kamar. Nazar pun mencoba menyadarkan dirinya, hingga beberapa saat kemudian akhirnya Ovi pun tersadar dari pingsannya. Segera Nazar langsung memberikan air putih kepada istrinya tersebut agar menjadi tenang. Malam harinya, tepat tengah malam, Nazar yang kala itu sudah tidur, dia terbangun karena merasakan hawa yang sangat panas dan gerah sekali. Saat itu dia langsung ke belakang untuk mengambil air putih, dan dia dikejutkan dengan suara ada orang yang menyapu di halaman belakang rumahnya. Karena penasaran, Nazar pun langsung menuju ke belakang rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah melongok dari balik jendela, dia tidak mendapati siapapun di sana. Dia pun langsung merinding, tapi suara itu masih terdengar malah semakin keras sekali. Hingga sesaat setelahnya, dia samar-samar melihat bayangan putih yang ada di belakang rumahnya itu. Saat diamati dengan jelas, perlahan sosok itu mewujudkan dirinya menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Akhirnya Nazar pun kabur ke kamarnya. Akan tetapi sesampainya di kamar, dia malah dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang berada di depan rumah. Akhirnya dia pun langsung bergegas untuk menuju keluar untuk membukakan pintunya karena dia kira ada tamu yang datang. Namun ketika pintu sudah terbuka, betapa terkejut dirinya ketika mendapati ada sosok tinggi besar sangat mengerikan sekali berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Sontak tubuh Nazar pun langsung kaku tak bisa digerakkan, hingga pada akhirnya malam itu juga Nazar pun ikut ambruk pingsan di depan pintu ruang tamu. Dan singkatnya pada pagi harinya, kini Ovi yang sudah terbangun, dia juga dikagetkan ketika melihat suaminya yang sudah terkapar di depan ruang tamu. Dia pun langsung meminta tolong kepada warga sekitar untuk membantunya. Singkatnya beberapa saat kemudian, beberapa warga tetangganya pun datang dan membantu mengangkat tubuh Nazar dibawa masuk ke dalam kamar. Saat itu Nazar pun bangun, namun dirinya itu dalam keadaan bingung. Akhirnya hari itu pun mereka memutuskan untuk rehat jualannya. Di hari berikutnya, Ovi pun pergi ke warung sebelah tetangganya untuk membeli bahan untuk mie ayamnya. Dan saat dirinya beranjak untuk pulang, tiba-tiba saja dia merasa merinding ketika ada hembusan angin datang melewatinya. Hingga akhirnya dia pun mendengar ada suara yang memanggil namanya dari belakang. Ovi. Sontak dia pun langsung menoleh. Akan tetapi dia malah dibuat terkejut ketika malah melihat ada sosok kuntilanak yang menyeramkan sekali. Wajahnya hancur penuh darah dan rambutnya acak-acakan serta pakaiannya lusuh yang penuh dengan tanah. Hingga akhirnya Ovi pun langsung lari kenceng banget menuju ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah napasnya tidak beraturan hingga akhirnya dia memilih untuk istirahat sejenak. Loh, kamu kenapa, Dek? Gak apa-apa, Mas. Mas, kepalaku mendadak pusing, Mas. Ya udah, ayo kamu masuk ke kamar aja dulu, istirahat. Akhirnya Ovi pun masuk ke dalam kamar membaringkan tubuhnya. Dia sambil melamun entah apa yang ada dalam pikirannya kala itu. Namun tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan hitam yang melintas di atap rumahnya. Dan dia pun terkejut. Saat itu tiba-tiba saja muncullah sosok kuntilanak yang berada di atap kamarnya itu. Ovi pun terdiam tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia mendadak kaku hingga akhirnya dia pun jatuh pingsan malam itu. Nazar kira Ovi itu sudah tidur karena dia tidak tahu apa yang sudah terjadi dengannya. Singkatnya, 1 minggu setelahnya ketika lagi di rumah, tiba-tiba Ovi ini muntah-muntah. Dan hal itu membuat Nazar menjadi heran. Nazar pun membawa Ovi untuk periksa dan ternyata Ovi ini positif hamil. Akibat dibolak-balik oleh Ki Halim dulu, bukan karena si Nazar. Dan setibanya di rumah, Ovi langsung diberondong pertanyaan oleh si Nazar. Pasalnya Nazar sudah sebulan ini belum menjamah tubuh istrinya. Lantas dirinya itu hamil sama siapa? Nazar pun menduga kalau Ovi ini pasti melakukan hal itu dengan Ki Halim atau si dukun tersebut. Namun Ovi bilang dia tidak ingat apapun saat ritual.
Hingga akhirnya Ovi pun tersadar. Dia bercerita kepada Nazar kalau dirinya itu sempat bertapa dan tiba-tiba langsung terbangun di pagi harinya dan tidak ingat kejadian semalamnya. Fix, benar dugaan Nazar. Nazar pun merasa marah pada dukun itu. Mungkin dia akan mendatanginya besok dan akan mengajarnya. Dia tidak peduli lagi dengan pengelarisannya. Namun pada malam harinya, Nazar dibuat kewirangan saat mendapati Ovi yang kejang-kejang. Dia mencoba menyadarkannya namun sia-sia usahanya itu. Hingga pada akhirnya, Novi pun tewas dengan mata melotot dan mulut mengeluarkan liur tanpa henti. Nazar pun menangis kehilangan istrinya yang meninggal secara tidak wajar. Dan dia pun semakin dendam kepada dukun itu karena dia menduga kalau ini pasti ulah si dukun tersebut. Dan pagi hari itu pun rencana Nazar untuk pergi ke dukun tersebut pun tertunda karena harus memakamkan jenazah Ovi. Warga berbisik-bisik atas kondisi jasad Ovi, namun Nazar tidak memperdulikan respon warga. Dan usai pemakaman Nazar bertambah benci dengan Ki Halim. Dia akan membalaskan dendamnya. Dirinya bertekad akan membunuh Ki Halim di tempat. Singkat cerita, di malam ketiga setelah kematian Ovi, Nazar datang ke tempatnya Ki Halim dengan membawa senapan babi yang dimasukkan ke tas panjang yang ditaruh di motor. Setibanya di sana, Nazar sengaja menjadi pelanggan terakhir dan dia akan berpura-pura meminta pengelarisan. Setelah menunggu lama, akhirnya kini giliran Nazar masuk ke dalam. Usai bla 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 menjelaskan maksudnya itu, Ki Halim pun melakukan ritualnya di situ. Saat itu, Ki Halim sedang memejamkan matanya sambil membaca mantra, dan di kelengahannya itulah Nazar buru-buru mengeluarkan semprotan bius yang sudah dipersiapkannya itu. Lalu Nazar dengan cepat menyemprotkannya ke wajah dukun tersebut dan Ki Halim tidak bisa mengelak karena dia sedang memejamkan matanya. Sontak hidung Ki Halim pun dibuat bergetar dan dia pun terkejut. Namun pada akhirnya Ki Halim pun mulai terkulai lemas dan dia pun jatuh pingsan. Nazar pun tertawa puas dan dia pun keluar segera untuk mengambil senapan babinya. Usai mengecek keadaan sekitar, aman, sudah tidak ada orang. Dan kebetulan rumah Ki Halim ini berada di pelosok kebun, jadi aman kalau Nazar melakukan aksinya tersebut. Sebelum Nazar membunuh Ki Halim, dia tertawa puas sambil berucap, "Rasakan ini dasar dukun biadab, matilah kau, neraka telah menantimu." Dan dengan kejam, Nazar menembakkan beberapa kali senapannya itu ke arah Ki Halim. Dan kala itu dia menembakkan ke arah bagian leher, dada 2 kali, dan terakhir di bagian anunya Ki Halim. Darah pun mulai mengucur di ruangan itu. Nazar tertawa puas melihat kematian dukun tersebut, dan dirinya pun segera pergi dari tempat itu. Singkatnya, keesokan sorenya ketika pelanggan Ki Halim yang lain yang datang ke situ, mereka dibuat terkejut saat mendapati jasad Ki Halim yang sudah bersimbah darah tidak bernyawa. Akhirnya polisi pun langsung didatangkan ke situ dan Ki Halim pun dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Akhirnya semenjak itulah rumah Ki Halim dibekukan dan ditutupi garis polisi karena diduga di situ telah dijadikan sebagai tempat ritual praktek yang sesat. Dan rumah itu pun menjadi kosong tidak berpenghuni. Bahkan miliknya pun meninggal dunia dengan cara yang tragis dan juga mengerikan. Semoga kita semua dijauhkan dari tempat dan hal yang seperti itu dan tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan musyrik menyesatkan hanya untuk duniawi. Nafsu bisa membuat seseorang menjadi budak dan membuat diri mereka menjadi tidak berakal. Dan perbuatan dukun itu hanyalah tipu daya semata karena di dalamnya juga dia melibatkan iblis yang pandai menipu manusia. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal semacam itu. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.